Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ria di channel Arthur Denis. Tadi kita baru aja urus ikamet saya. Perpanjang sih sebenarnya, bukan yang ngurus. Ikamet itu surat izin tinggal di sini. Bukan surat sih, kayak kartu gitu, visa untuk izin tinggal di sini. Sebenarnya untuk ngurus surat ikamet itu nggak terlalu susah. Jadi prosesnya gampang dan cepet banget. Apa aja yang diperlukan, terus gimana cerita saya ngurusnya, nanti saya akan share ke kalian nanti ya. Ini sekarang kita lagi jalan, kita mau cari tempat yang agak sepi buat ngomong lagi. Sekarang kita udah di coffee shop. Jadi tadi kita habis ngurus perpanjangan ikamet saya. Jadi ini bukan yang pertama kali saya ngurus ikamet, tapi ini saya mau kasih tahu penjelasan tentang ngurus perpanjangan ikamet. Jadi kalau untuk yang benar-benar pertama kali ngurus, berarti ini beda topik ya. Jadi saya bukan kurang tahu sih, udah lupa karena tahun lalu takutnya kalau saya ngomong juga takut salah. Jadi di sini saya mau jelas, saya ini akan menjelaskan tentang perpanjangan ikamet. Nah, perpanjangan ikamet itu apa? Jadi ikamet itu kalau kalian search ini berarti kalian udah tahu dong ya ikamet itu apa. Tapi jelasin aja buat kalian yang belum tahu. Ikamet itu visa izin tinggal untuk di Turki gitu. Jadi kayak kartu alien cardnya di sini, resident permit. Dan saya juga mau kasih tahu kalau saya ini backgroundnya adalah visa istri ya, jadi bukannya visa yang sendiri, jadi visa ikut suami gitu. Jadi mungkin kalau kalian nyari visanya bukannya ikut suami, itu beda topik lagi. Saya nggak tahu itu ngurusnya juga, mungkin kemungkinan ada surat yang akan berbeda dengan saya. Jadi ini ada contekannya karena saya juga namanya nama Turkis, jadinya supaya nggak salah untuk ngasih tahu kalian. Oke, langsung aja. Saya mau ceritain gimana saya tadi ngurus ikametnya, dan juga saya akan jelasin dokumen apa aja yang dibutuhkan prosesnya. Jadi pertama kali yang saya lakukan adalah registrasi online. Nah, registrasi online ini baru bisa dilakukan 60 hari sebelum ikamet kalian habis. Jadi kalau misalkan belum 60 hari gitu, nggak bisa kalian daftar untuk reservasi appointment buat ikamet baru kalian gitu. Jadi harus nunggu 60 hari sebelum si ikamet kamu habis. Jadi abis kalian reservasi online, pasti kalian dapet tuh tanggalnya, udah tanggal berapa kalian dapetin reservasinya. Kalau saran saya sih jangan terlalu mepet-mepet banget, karena jadi kemarin tuh gap dari saya register si appointment dengan saya dapat tanggal appointment itu sekitar 3 mingguan setelahnya gitu. Jadi kalian kalau emang mau ngurus, menurut saya jangan mepet-mepet, karena kalau misalkan emang lagi banyak orang, reservasinya kemungkinan akan banyak gitu loh. Dan saya juga dengar dari teman saya juga seperti itu gitu, bahkan ada yang nunggu kayak sebulanan gitu dari tanggal dia bisa reservasinya. Jadi jangan mepet-mepet, saran saya. Jadi setelah dapat reservasi itu, udah dapat reservasi, kalian itu juga dapat info yang kalian harus bayar pajaknya untuk si visanya itu, si kameranya itu. Kalian tinggal bayar itu, nanti kalian dapat nomor gitu. Kalian bisa bayar si ikametnya itu online atau ke kantor pajak buat bayar si ikamet kalian. Nah, kalian habis sudah bayar, selanjutnya adalah kalian siapin dokumennya. Yang pertama, bukan yang pertama sih dokumennya, maksudnya ini nextnya itu saya ke Nüfus Müdürlüğü. Di Nüfus Müdürlüğü ini kita ngambil kayak surat domisili kalian dan suami. Jadi ada surat domisili untuk kalian berdua, tapi namanya beda. Untuk suami beda, untuk istri namanya beda. Kalau untuk suami namanya itu adalah Fukuatlı Nüfus Örneği, dan kalau buat kalian itu namanya adres kaydı. Nah, jadi ada dua ya suratnya, intinya mirip sih. Jadi di mana kalian tinggal itu buktinya gitu, kayak surat domisili kalau di Indonesia. Udah selesai di situ, kalian ke Kaymakamlık atau ke Adliye untuk dapetin surat adli sijil
Kaide untuk suami. Jadi si surat adli sijil Kaide ini cuma dari pihak suami aja, jadi nggak usah dari pihak kalian. Bisa didapetin dari Kaymak Kamle atau di Adliye. Dari situ nextnya kita ke SGK atau CGK kalau bahasa Turkinya. Seperti kalian tahu, mungkin pernah dengar, yaitu asuransi pemerintahnya di Turki. Jadi di SGK itu kalian minta surat Aile Provision Belgesi untuk dari pihak suami dan juga kalian. Jadi ada dua lembar nanti kalian dapetin. Dan kalau misalkan suami kalian ada ya asuransi private, itu juga nggak apa-apa, bisa dipakai juga. Atau misalnya kalian punya dari Indonesia juga nggak apa-apa, bisa dipakai. Yang penting itu surat bukti kalian punya asuransi, jadi mau dari manapun nggak masalah gitu. Tapi kalau saya kemarin kita bikin dari SGK atau CGK untuk dapetin surat bukti asuransi, saya punya asuransi. Surat selanjutnya ini kalian tinggal di fotokopi aja. Yaitu pertama adalah fotokopi ID suami dan juga bawa aslinya ya. Terus paspor kalian difotokopi juga 1 lembar dan aslinya juga dibawa untuk pas kesananya. Dan selanjutnya adalah sertifikat kerja suami. Jadi surat yang membuktikan kalau suami kalian tuh benar kerja, yang di stamp dan di tanda tangan juga untuk official. Jadi di situ harus ada keterangan kerja di situ dari kapan, dan diikuti di attach juga lampirannya dengan 3 bulan gaji terakhir gitu. Dan itu juga 3 bulan gaji terakhir juga di stamp dan ditandatangan untuk official. Sebetulnya yang surat bukti sertifikat kerja ini cuma untuk membuktikan kalau misalkan kalian itu ada supportnya gitu. Jadi bener-bener punya uang yang cukup untuk mensupport kalian untuk tinggal di Turki gitu sih intinya. Jadi kalau emang nggak dari sertifikat kantor, mungkin ada lagi misal kalau bisnis ya dari bisnis gitu. Pokoknya dia proof kalau kalian tuh punya uang. Dan juga bawa kartu ikamet lama kalian juga kalian bawa ya, asli. Dan juga foto 4 lembar foto biometrik juga kalian bawa. Jadi setelah kalian siapin semua dokumennya, kalian tinggal datang ke imigrasinya Ilgoç İdaresi. Di sana kalian datang sesuai dengan appointmentnya kalian dan tanggal berapa, jam berapa. Jadi sesuai dengan appointment kalian, jangan ngaco. Habis gitu udah ke sana, kalian siapin semuanya. Jadi ntar kalian tinggal ambil nomor antrian, nanti dipanggil ntar ketemu langsung sama orang yang ngurusnya, ntar dibantu itu diurusnya. Ntar kalian suruh, tadi sih saya nggak diapa-apain sih, cuma dikasih aja dokumennya. Habis itu disuruh fingerprint. Jadi fingerprintnya ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, semua jari. Jadi semua 10 jari ini di fingerprint tadi. Jadi kalian akan dapat kertas sebagai pengganti sebelum kartu beneran si ikamet itu datang. Dan kertas itu bisa digunakan untuk kalian kalau misalkan kalian mau pergi ke luar negeri atau pulang ke pulang ke Indonesia atau ke luar Turki, yang penting keluar Turki, kalian bisa gunain kertas itu sebagai pengganti kartu ikamet kalian yang belum datang gitu loh. Jadi kertasnya itu kalau nggak salah itu bisa berlaku 90 hari sejak berlakunya. Setelah dari situ udah dapetin si kertasnya itu, terus kita disuruh pergi ke tempat lainnya gitu buat nge-stamp. Nah itu saya nggak tahu sih, mungkin tempat lain beda atau enggak, tapi tadi kita ke gedung yang lain buat nge-stamp. Habis itu udah deh selesai, segitu aja tadi urusan kita. Jadi sangat mudah dan gampang sih untuk perpanjang ikamet, nggak pusing-pusing banget. Ya udah segitu aja video saya, semoga membantu kalian yang emang lagi pengen mengurus perpanjangan si ikamet gitu kan. Jadi supaya ada bayangan aja gitu loh. Saya sih yakin kalau sama suami kalian nggak ada masalah gitu untuk ngurusinnya, tapi supaya kalian lebih ada bayangan, makanya saya buat video ini. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton. Kalau emang kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih, dadah.